Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Laravel ini udah aku bikin playlist dan udah banyak video di dalam playlist tersebut. Ini merupakan video yang ke-10 kalau nggak salah, setelah sebelumnya udah di-upload video tentang Laravel 9 biji, yaitu cara install, roots, blade template engine, env configuration, database migration, model controller view, database seeder, factory menggunakan faker, dan perbedaan ORM dengan query builder. Jadi di video ini merupakan video ke-10 dan kita akan membahas hal baru lagi, tapi masih berkaitan dengan Laravel pastinya. Nah, yang mau kita bahas di video kali ini namanya adalah collection. Nah, collection itu apa sih? Kalian bisa lihat untuk pengertiannya di webnya Laravel ya. Kalian bisa buka di bagian Digging Deeper. Terus collection di sini kalian baca aja di dalam introduction-nya untuk mengetahui apa itu collection. Aku mau ngasih tahu intinya aja, collection itu adalah sebuah wrapper atau pembungkus dari array of data, dari data-data yang berupa array itu, yang di dalamnya udah dibikinin banyak-banyak helper untuk membantu kita dalam memproses data. Contohnya apa sih? Kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, kita udah nyoba yang ini aku uncomment dulu biar kelihatan ya. Kita udah nyoba beberapa. Nah, beberapa contoh collection itu kalian bisa lihat di sini nih. Ada all. All ini merupakan salah satu dari collection. Terus ada get juga. Dan beberapa lainnya. Untuk itu kalian bisa lihat beberapa helper dari, bukan helper ya, ini lebih ke method yang ada di collection. Ini banyak banget. Nah, di metode-metode ini bakal gampang banget kita memproses data, bakal lebih singkat banget dalam memproses data ketika kita menggunakan collection dan menggunakan metode-metode yang ada di dalamnya. Nah, gimana efek dari mudahnya menggunakan collection ini bakal aku jelasin di video ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Sebelum kita ngebahas tentang collection, aku mau nunjukin dulu ke kalian gimana sih collection memudahkan hidup kita dalam ngoding, dalam memproses data. Jadi setelah kalian ngeliat contoh ini, kalau kalian merasa collection ini ngebantu kalian dalam memproses data, ayo lanjut nonton videonya sampai habis. Kalau kalian ngerasa collection ini nggak berguna, nggak usah lanjutin video ini. Oke, langsung aja kita bakal nyoba kita bakal nyoba dan membuktikan gimana collection ini ngebantuin kita dalam memproses data. Oke, kalian bisa buka project kalian. Kayak biasa sih, aku nyaranin pakai text editor VS Code. Kalau nggak ada, yaudah pakai seadanya aja yang kalian punya. Di project kalian silakan buka file student controller kalian. Dan lihat roots di web. Untuk mengakses student controller, kalian harus ke halaman students. Berarti di sini nanti kalian bakal buka project kalian di halaman students. Oke, langsung aja. Ini bakal aku hapus dulu sampai sini, sisain ini karena sebelumnya kita pakai ini ya di index. Oke, kita bakal bikin. Untuk pembuktian ini aku bakal nyontohin gimana cara menghitung rata-rata nilai dengan menggunakan collection. Bakal aku bandingin dengan cara menggunakan PHP biasa ya. Kita lihat benar nggak collection ini bermanfaat membantu kita. Oke, aku bakal bikin array of data kayak begini, namanya nilai. Berupa array, di sini ada kumpulan-kumpulan nilai dari 1 sampai 10. 9,
8, 7, terserah berapa banyaknya. Ups. Nah, kita bakal ngitung nilai rata-rata dari ini semua, dari array nilai ini. Save dan coba kita ya. DD, kita pakai DDAM lagi, kita nggak usah nampilin halamannya. Save, dan jangan lupa kalian kalau mau ngejalanin harus pakai komen artisan, php artisan serve. Oke, tinggal control klik aja dibukain halamannya. Nah, kayak aku bilang tadi, karena kita pakai students controller, cara ngaksesnya ada di root students. Klik aja students, ini dia. Nah, kalian bisa lihat berarti kita udah berhasil nampilin array dari yang namanya variabel nilai kayak begini. Kita nggak mau ini, kita kan maunya ngitung nilai rata-rata. Sekarang gimana sih cara menghitung rata-rata menggunakan PHP biasa? Nah, dengan menggunakan PHP biasa, kalian ini PHP biasa. Kalian butuh cara yang panjang banget. Yang pertama kalian harus hitung dulu. Cara yang pertama kalian harus hitung jumlah nilai. Terus yang kedua, kalian harus hitung berapa banyak nilai ini. Dihitung ada 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya dihitung. Terus cara yang ketiga baru kalian bisa ngitung nilai rata-ratanya. Jadi ada banyak banget alur untuk menghitung rata-rata aja, untuk menghitung nilai rata-rata menggunakan PHP biasa. Kalau dibandingkan dengan collection, kita cuman butuh satu cara doang, yaitu langsung hitung rata-rata nilai. Oke, begitu. Bandingin. PHP biasa membutuhkan 3 step, sedangkan untuk collection membutuhkan 1 step doang, cuman langsung hitung rata-rata nilai. Kalau kalian nggak percaya, yuk langsung ke prakteknya. Untuk menghitung nilai rata-rata menggunakan cara PHP biasa, kayak yang aku tulis tadi, pertama kita harus ngitung jumlah nilainya. Kita bakal tampung ke variabel yang namanya count nilai, sama dengan kita bisa pakai fungsi count $nilai. Oke. Terus ya cara kedua, kita harus ngitung jumlah berapa banyak nilai ini. Ini ditotalin ada berapa nilai hasilnya. Nah, untuk itu kita bisa pakai fungsi array sum. Sebelumnya kita tampung dulu ke variabel yang namanya total nilai. Sama dengan array sum, ini fungsi array ya. Kita kasih tahu array yang mau kita hitung apa namanya, nilai. Nah, ini cara kedua. Sekarang cara ketiga baru deh hitung nilai rata-rata. Kita coba nilai rata-rata sama dengan kita harus ngitung nilai rata-rata, kan caranya total nilai dibagi dengan count nilai. Jadi kita harus $total nilai dibagi dengan $count nilai. Nah, inilah hasilnya. Kita coba DDAM nilai rata-rata. Save dan lihat hasilnya ya. Refresh. Nah, nilai rata-ratanya adalah 6,1875. Kalian ingat ya di sini 6,1875 karena kita akan bandingkan dengan hasil yang didapatkan dengan collection, sama apa enggak. Oke, ini untuk cara PHP biasa kita komentarin, dan ini juga kita komentarin. Save. Ini aku refreshin biar kosong, biar kelihatan bedanya. Nah, ini kalian perlu ingat ya, 6,1875. Refresh. Dah kosong. Sekarang kita bakal ngitung nilai rata-rata menggunakan collection. Kayak yang aku bilang tadi, dengan menggunakan collection cukup 1 step aja, langsung hitung nilai rata-rata. Hoax nggak bakal aku buktiin. Kita tampung juga ke dalam variabel, sama aja nilai rata-rata sama dengan collect $nilai AVG.
Nah, coba kita save dan kita refresh. Nilainya sama nggak sih? 6,18 berapa ya? 1875 apa 1785? Pokoknya sekitar segitu. Lihat, refresh 6,1875. Jadi sama aja. Ini dan ini hasilnya sama. Sama-sama nilai rata-ratanya 6,1875. Tapi yang ngebedain apa? Lihat, cara PHP biasa kalian butuh 3 step. Sedangkan cara collection kalian cuma butuh 1 step langsung jadi. Jadi mana yang lebih cepat, mana yang lebih ngebantu kita dalam ngoding, mana yang lebih mempercepat kita dalam ngoding? Tentu aja collection. Jadi kebukti ya, collection lebih cepat, lebih membantu kita dalam memproses data. Jadi sekarang silakan kalian nilai sendiri, collection ini berguna apa enggak. Kayak yang aku bilang tadi, kalau berguna ayo nonton sampai habis video ini. Kalau nggak berguna, skip. Silakan nonton video lain. Oke, kayak begitu aja pembuktian berguna apa enggaknya collection. Di website Laravel-nya, kalian bisa ngeliat available method atau metode-metode yang bisa atau yang udah disediakan untuk menggunakan collection. Ada banyak banget. Nah, di sini aku nggak ngejelasin semuanya. Aku ngejelasin metode-metode yang kira-kira bakal sering digunakan aja. Kalau kalian mau tahu untuk yang nggak aku jelasin, kalian bisa klik aja dan baca penjelasannya sendiri, terus contoh-contohnya. Kayak begitu ya. Karena kalau aku jelasin semua ini banyak banget dan videonya bakal panjang banget. Sekali lagi, aku bakal ngejelasin beberapa aja metode collection yang kira-kira bakal sering dipakai. Metode dari collection yang mau aku jelasin yang pertama adalah contains. Tulisannya kayak gini. Kalian bisa lihat langsung, bisa lihat langsung di bagian sini. Sebentar ya. Kalian kalau mau ngeliat contains itu, lihat aja di kumpulan metodenya. Kalau udah ketemu tinggal klik aja. Nah, kalian tinggal baca di sini. Oke, untuk contains itu gunanya apa sih? Cek apakah sebuah array memiliki sesuatu. Nah, artinya contents kan kayak punya enggak gitu. Di dalamnya ada apa gitu. Jadi di contents ini kita bisa ngecek array ini punya sesuatu enggak. Kayak begitu. Ini bisa dipakai untuk mengecek sesuatu. Contohnya anggaplah array yang namanya nilai ini nilai-nilai sebuah data. Nilai-nilai sebuah list nilai-nilai dari anak-anak dari kelas tertentu, misalnya anggap aja kelas 1A. Nah, untuk misalnya ada case, kita lihat ada nggak sih murid yang dapat nilai sempurna atau nilai 10 di pelajaran, ini anggap aja pelajaran MTK. Nah, kita bisa ngecek kan dengan case, apakah ada murid yang nilainya 10. Kan sempurna 10 ya, 1 sampai 10 range-nya. Nah, cara nyari taunya gimana ya? Bener nggak nilai list dari nilai muridnya ada yang dapat nilai sempurna atau 10? Nah, kita bisa menggunakan contains. Struktur penulisan contains gimana? Gampang. Kayak biasa, aku bakal tampung ke variabel asal-asalan aja, $AAA. Sama kayak yang aku jelasin di awal, kita cukup pakai keyword collect dalam kurung array-nya, karena kita nama array-nya $nilai, jadi nilai. Nah, tinggal pakai panah contains. Nah, tinggal dipilih deh. Kan aku bilang tadi, cek apakah ada yang nilai sempurna. Sempurna itu 10, ya udah. Nah, kalau diterjemahin ke bahasa manusianya, kita akan ngecek collection dari nilai ini, ada nggak yang punya nilai 10, kayak begitu. Kalau ada, maka nilainya akan true. Jika enggak, maka nilainya akan false. Kita coba aja. $dd, dedam, $AAA. Save, refresh. Maka hasilnya adalah true. Aku zoom in dulu. Hasilnya adalah true. Kenapa? Ya karena di array ini ada yang dapat nilainya 10.
Coba kita ganti bukan 10 tapi 11. Seharusnya nilainya adalah false karena di array ini nggak ada nilai yang 11. Tuh. Terus penggunaannya gimana? Nah, penggunaannya nanti bisa kalian pakai if $AAA sama dengan true. Nanti kalian bisa aja mengekokan ada murid yang mendapatkan nilai sempurna. Jika false, tidak ada murid yang dapat nilai sempurna di kelas ini dengan mata pelajaran MTK. Nah, kayak begitu kurang lebihnya. Jadi hasil dari method contents di collection kalau nggak true ya false. Tinggal kalian manfaatkan aja dari nilai true dan false itu mau mendapatkan hasil yang bagaimana. Bukan cuman exact nilai kayak begini doang. Di contents kita juga bisa bikin kondisi. Misalnya, guru mau tahu di kelas 1A ini butuh nggak sih pelajaran tambahan matematika? Dilihat dulu. Kalau nilai muridnya ini ada yang di bawah 5, maka berarti kelas itu butuh pelajaran tambahan matematika. Nah, itu bisa didapat dengan menggunakan contents juga, tapi ada perbedaan, bukan exact nilai gini, tapi kita harus nambahin function. Nah, penulisannya gimana? Gampang, kita tinggal kasih function, terus parenthesis atau kurung, function kurang n. Di dalam parenthesis atau kurungnya ini, kita wakilkan data nilai ini dengan variabel apa aja. Aku bakal pakai $value. Buka kurung kurawal. Nah, di sini kita cek return $value lebih kecil dari 6 lah ya. Jadi kita bakal ngembalin nilai, ada nggak sih nilai yang lebih kecil dari 6. Kalau ada maka bakal keluar true, kalau nggak ada maka keluar false. Kayak tadi tinggal disesuaikan aja kondisinya. Kalau true maka tambah ada mengecho misalnya butuh tambahan kelas matematika, kalau enggak berarti nggak perlu tambahan kelas matematika, kayak begitu. Jadi kalian lihat strukturnya ya, bukan exact nilai tapi kita bisa kondisi kayak begini, lebih kecil dari 6. Coba save dan lihat hasilnya, refresh, maka hasilnya adalah true. Kenapa? Karena ada nilai yang di bawah 6 nih, 4 ini di bawah 6, 1 di bawah 6, 3 di bawah 6, nah kayak gitu. Jadi bisa lebih luas lagi penggunaan contents, bukan exact nilai 10 ya 10, 9 nya 9, tapi kita bisa menggunakan function kayak gini untuk mendapatkan apakah nilainya ada yang lebih kecil atau di bawah 6 dan seterusnya sesuai kondisi. Method collection yang kedua yang mau aku jelasin adalah div. Jadi fungsi div ini kita bisa mendapatkan data-data perbandingan antara array 1 dan lainnya yang nggak ada datanya di array yang dibandingkan. Contoh, misalnya ada array A dan array B. Array A ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Array B ada nilai 1, 5, 6, 7, 8. Nah, kita bisa ngebandingin. Di array A ini, ada nggak sih nilai yang nggak dimilikin sama array B? Terus bisa dibalik juga, ada nggak sih nilai array B yang nggak ada di array A? Nah, kayak gitu fungsi div. Kalau kalian bingung, aku bakal nyontohin ke yang lebih gampang lagi case-nya supaya kalian bisa ngerti. Jadi, anggap aja ada 2 buah restoran. Nah, restoran ini ada menunya seperti yang aku tulis gini. Nah, kalian orang yang bingung mau makan apa? Nah, kalian harus ngecek di restoran A ada menu yang kalian mau makan, di restoran B ada enggak. Jadi intinya, kalian bingung mau makan apa, terus mau ngeliat-liat dulu ada makan apa aja yang nggak punya di A dan nggak punya di B. Jadi kalian bisa nentuin mau makan apa, bisa pergi ke restoran A. Mau makan itu, bisa pergi ke restoran B. Nah, kita bisa nentukan ini dengan menggunakan metode div. Kita bisa bandingkan di restoran A menunya apa aja sih yang nggak ada di restoran B. Jadi ketika kalian mau makan somai, kalian pakai metode div, kalian tahu, oh somai cuma ada di restoran A, bukan di restoran B. Kalian bisa pergi ke restoran A aja karena saat itu kalian mau makan somai. Terus dicek lagi, kalian mau makan nggak ada, fried chicken. Ternyata kalian cek, fried chicken ada nggak sih di restoran A?
Oh, nggak ada di restoran A, terpaksa deh pergi ke restoran B karena restoran B ada fried chicken. Nah, kayak gitu. Intinya kita bisa mendapatkan data yang ada dan nggak ada di array lain. Oke, langsung aja. Contohnya, aku bakal bikin dolar menu resto A. Nah, sekarang aku mau mendapatkan makanan apa aja sih, menu makanan apa aja sih yang ada di restoran A tapi nggak ada di restoran B. Kita bisa pakai collect, panggil array atau data yang mau kita bandingkan, dolar restoran A. Terus kita cek mau dibedain sama restoran A, sama data apa, restoran B. Udah selesai. Hasilnya apa? Coba DD dolar menu resto A. Save dan hasilnya adalah kayak begini. Tuh, burger, somai, spaghetti, makaroni. Jadi kita tahu di restoran A ternyata punya menu yang nggak ada di restoran B, yaitu di restoran A ada menu burger, ada menu somai, ada menu spaghetti, dan ada menu makaroni. Sedangkan di restoran B nggak ada. Jadi kalian bisa nentuin, oh lagi mau makan spaghetti, aku harus pergi ke restoran A, kayak begitu. Terus dibalik, gimana cara nyari tahu ada menu apa aja di restoran B yang nggak ada di menu restoran A? Ya udah tinggal dibalik aja. Dolar menu resto B sama dengan collect apa yang mau kita cari, yaitu restoran B. Terus kita cari deh perbedaannya dengan restoran pembandingnya, yaitu restoran A. Ya udah, kita tinggal ganti aja ini jadi menu resto B. Save dan kita refresh. Lihat hasilnya, ternyata menu yang ada di restoran B tapi nggak ada di menu di restoran A, ada ini fried chicken, sayur asem, dan pecel lele. Oke, yang di restoran A tadi, kalau kalian mau makan pecel lele, berarti kalian bisa pergi ke restoran B karena di restoran A nggak ada menu pecel lele. Nah, kayak begitu penggunaan metode div. Yang ketiga, metode yang mau aku jelasin yaitu filter. Ini aku hapus aja dulu ya, kita balik lagi ke bagian yang nilai ini. Nah, sesuai artinya, filter berarti metode filter ini berguna untuk menyaring. Nah, menyaring apa maksudnya? Ya, menyaring sesuai syarat. Contohnya aja, ada array nilai yang punya nilai segini. Kita membutuhkan nilai yang lebih dari 7. Pokoknya nilai yang lebih 7, kita dapatkan nilainya. Nah, itu kan kita ada proses penyaringan ya, bakal disimpan data-data nilai ini yang lebih dari 7. Nah, itu kita bisa pakai filter. Oke, langsung aja aku tampung ke dolar AAA sama dengan kita pakai collect dolar nilai panah filter. Nah, di sini bisa pakai closure function kayak begini. Nah, di dalam parenthesis kita taruh variabel sebagai perwakilan nilai. Aku pakai value aja. Nah, di sini kita bisa pakai return dollar value yang lebih dari 7. Nah, kita akan mendapatkan data-data yang nilainya lebih dari 7 ditampung ke dolar AAA ini. Kita tinggal tambah all. Selesai, tinggal kita dedam dolar AAA. Lihat hasilnya kayak mana. Save dan refresh. Nah, maka muncul deh data-datanya yang lebih dari 7. Ternyata dari segini banyak cuman ada 7 nilai yang nilainya lebih dari 7. Array ke 0 atau data yang pertama 9 dikasih tahu nih. Nilainya ini posisi arraynya ini. Jadi pokoknya nilai yang lebih dari 7 dikasih tahu beserta posisinya. Nah, kayak begitu fungsi filter. Jadi ini berguna banget buat kalian kalau kalian mau menyaring data dan mencari data yang dibutuhkan aja. Bisa pakai filter. Yang keempat, metode yang mau aku jelasin adalah plug. Jadi kayak gini. Misalnya kalian dikasih sebuah data kayak begini. Array di dalam array. Jadi ada yang namanya variabel dolar biodata, di dalamnya ada array nama orang dan umurnya, ada beberapa dibungkus dengan format array. Nah, kalian disuruh nyari tahu dari data biodata ini cuman ngedapetin namanya aja atau dapetin umurnya aja. Nah,
agak ribet kan caranya kalau kayak begitu. Nah, dengan metode plug ini bisa lebih gampang lagi. Nah, gimana? Langsung aja. $AAA sama dengan collect $biodata plug. Apa yang mau kita ambil? Kalau kita mau ngambil nama aja, ya udah ketikin nama. Udah selesai. Tinggal DD $AAA. Save dan kita lihat hasilnya. Refresh. Maka yang kita dapetin adalah Budi, Ani, Siti, dan Rudi sesuai data nama aja yang di dalam array. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Ini kan lengkap banget ya, items, ada escape when casting to string. Nah, ini kalau kalian nggak mau pakai ini, kalian bisa tambahin di sini all. Sebelum titik koma ada all. Save. Nah, kalian bisa lebih bersih, cuman data array-nya doang yang didapetin, nggak usah ini semua. Coba ya refresh. Tuh, bisa lebih bersih kan? Cuman array-nya aja. Budi, Ani, Siti, dan Rudi. Nah, sekarang kalau mau dapetin umur aja gimana? Ya udah, tinggal ganti nama jadi umur. Save dan refresh. Tuh. Jadi kayak begitu simpelnya, daripada kalian dengan cara PHP pakai perulangan lah, ngambil ini itulah. Nah, dengan plug yang ada di collection bisa satu baris doang udah selesai. Yang kelima, metode yang mau aku share yaitu map. Nah, map ini gunanya apa sih? Jadi map itu lebih ke perulangan atau looping. Nah, hasil loopingnya itu kita bisa ngapain aja dengan bebas. Mau dikali 2 kayak nilainya, mau ditambah, mau diapain, atau yang lebih advance lagi, dari tiap perulangan itu bisa dicari ke tabelnya untuk mencari data lain, bisa juga. Nah, aku bakal kasih contoh yang paling gampang aja, yaitu mengkalikan semua nilai kayak begini ya. Mengkalikan semua nilai yang ada dalam array dikali dengan 2 menggunakan map ini, perulangan. Tapi sebelum menggunakan map, aku bakal ngeliatin contoh menggunakan perulangan for biasa atau for each biasa dengan menggunakan PHP pure ya, PHP aja tanpa menggunakan collection. Jadi tujuannya sama. Tujuannya adalah kita akan mencari tahu hasil dari nilai dikalikan dengan 2 dari data-data yang ada di array $nilai. Nah, jadi kita pengen semua ini dikali 2, hasilnya apa? Hasilnya berapa? Kayak gitu. Ya, yang aku bilang tadi, aku mau contohin dengan menggunakan PHP biasa. Dengan menggunakan PHP biasa, kita bisa menggunakan for each, yaitu kita bikin variabel bantuan dulu, yaitu nilai kali 2. Sama dengan berupa array kosong, karena kita akan menggunakan array post di sini. For each $nilai s, aku bakal pakai value aja. Terus di sini kita bakal array post $nilai kali 2 di push dengan $value dikali 2. Jadi ini dikali 2, kita push hasilnya ke sini. Kita coba langsung aja DD $nilai kali 2. Save dan refresh. Oke, ada kurang titik koma di sini. Save dan refresh. Dapat hasilnya 18, 16, 14, semuanya pokoknya yang hasilnya dikali 2. Sekarang aku mau coba pakai cara collection. Nggak usah pakai ini bantuan, kita langsung aja $AAA sama dengan collect $nilai. Kita pakai function map atau method map. Kita pakai panggil function diwakili dengan value. Nah, kita bakal return $value dikali 2. Udah kayak begini aja singkatnya. Kalau kita pakai for each kayak begini, kalau kita pakai map kayak gini. Tinggal di DD $AAA, udah selesai. Save, hasilnya pasti sama aja. Oh iya, ini aku komenin dulu biar kosong. Nah, udah kosong ya. Sekarang kita uncomment lagi, save, dan lihat hasilnya, refresh. Sorry, lupa all, biar datanya aja yang muncul, nggak usah banyak cincong. Save, refresh. Tuh, sama hasilnya 18, 16, 14, 12, 8. Jadi sama kayak for each. Jadi
dengan map ini kita bisa lebih singkat lagi dibandingkan dengan for each. Terus balik lagi ke pengertiannya tadi, map itu kan perulangan for. Nah, perulangan dari ini apa aja yang ada di dalam array. Nah, terus apa aja yang di dalam array itu diulangin. Lanjut, terserah kita yang diperulangkan ini, nilai-nilai ini mau diapain. Di sini contohnya akan dikali 2. Jadi sebenarnya penjelasannya gini, nilai diperulangkan, di loop lah, 9, 8, 7. Jadi berurutan 9 dikali 2 sama dengan 18. Terus yang kedua, ini 8 dikali 2 sama dengan 16 dan seterusnya. Nah, kayak begitu cara kerja map. Intinya kayak tadi looping, dilakukan satu persatu. Udah, sesimpel itu penggunaan map. Nah, kalau dari aku ya, project yang selama ini aku pegang, yang aku kerjain lah selama ini, banyak banget pakai map. Karena butuh banget looping, terus dicek satu persatu, ngambil data dari table lain, kayak begitu. Jadi kalian perhatiin aja gimana cara penggunaan map ini, terus sesuaikan nanti kebutuhannya. Mungkin nanti pas pas latihan-latihan Laravel mungkin akan menggunakan map ini, tapi nggak tahu, nanti lihat aja. Oke, kayak begitu aja penggunaan collection method map. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas collection dan metode-metodenya. Jadi sebenarnya walaupun aku nyontohin cuman 5 metode yang ada di collection itu metodenya nggak cuman 5 itu, tapi ada banyak banget. Ini tadi aku jelasin beberapa aja, atau aku jelasin 5 aja, sesuai yang mungkin bakal ditemuin. Sebenarnya sih bakal bisa kita manfaatin ini semua, tergantung case yang kita tangani. Jadi kalian kalau misalnya butuh apa-apa, silakan baca-baca aja. Kalau misalnya kalian butuh ini metodenya, tinggal baca aja dan gimana cara menggunakannya. Daripada harus mikir 7 keliling gimana cara mendapatkan sesuatu dengan function atau dengan codingan PHP dengan pikiran kita sendiri, mending manfaatin aja yang udah ada, yaitu menggunakan collection dan metodenya. Jadi sekali lagi ya, silakan baca-baca dan tentukan metode mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, semoga bermanfaat buat kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang ini. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.